wasilah untuk kita kelak di yaumil qiyamah. Baik, Bapak Ibu sekalian, eh, sudah bisa share? Iya, silakan Pak Sudah. kalau udah dijadikan itu co-host. Ya, baik. Jadi kita akan belajar bagaimana kita sebagai seorang profesional, ya, terkait dengan sebuah kesepakatan. Sebelumnya, bersama-sama kita menyelenggarakan agenda ini. Kemudian kepada Ibu Niken Kurnianingsih, beliau ini sahabat saya, teman saya pada saat kami mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah di salah satu perguruan tinggi. Kebetulan saya dosen di PG PAUD, PG SD, dan Manajemen Pendidikan Islam. Dan saat ini aktivitas saya, kalau dari sisi keagamaan, saya masuk di Dewan Pakar IKADI Provinsi Banten. IKADI itu adalah Ikatan Dai Indonesia. Dan alhamdulillah ini hari ini maraton, hari ini saya dengan teman-teman sekalian, besok saya mengisi di IKADI Provinsi Banten di apa namanya di Ciputat, daerah Ciputat. Baik, teman-teman sekalian, ya anggap teman-teman gitu. Ya, mohon maaf. Ya, nggak Jadi apa-apa ya, kalau kelihatan kita juga. bicara sebuah kesepakatan menjadi seorang profesional itu mutlak gitu ya. Materi ini saya sudah berikan sekitar beberapa minggu lalu karena memang saya mengisi sekolah HRD Provinsi Jawa Timur. Jadi sudah pertemuan ke-11 untuk Provinsi Jawa Timur dengan mencetak SDM handal. Yang sebelumnya kami juga mengisi Guru Hebat Provinsi Jawa Timur, program apa namanya 8 bulan. Dari program 8 bulan, 1 bulan 2 kali, itu Guru Hebat Provinsi Jawa Timur. Mereka dari masing-masing kabupaten kota, mereka berkelompok untuk menyaksikan kita bersama untuk belajar menjadi bagaimana menjadi guru hebat. Kemudian dilanjutkan dengan apa namanya sekolah SDM untuk para orang-orang yang ingin sukses, bagaimana terkait dengan pengalaman masa lalunya, bagaimana terkait dengan tekanan, bagaimana terkait dengan apa namanya kesepakatan, karena itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan hari yang berbahagia, kita bicara tentang sebuah kesepakatan menjadi profesional. Nah, kalau kita mengangkat profesional, maka pertama kali kita akan bicara tentang profesi. Profesi adalah jabatan yang dibutuhkan sebuah keahlian dan keterampilan. Jadi kalau misalnya kita tidak memiliki keahlian atau keterampilan, maka mustahil kita dianggap sebagai seorang yang profesional. Jadi kalau menjadi guru profesional, kita paham betul profesi. Profesi sebagai seorang guru itu profesi yang sangat luar biasa. Ya, profesi yang sangat luar biasa. Saya tekankan saat itu juga pada saat saya mengajar PGSD, PG PAUD, bagaimana dia harus memberikan kontribusi, memberikan poin-poin, insya Allah poin akan sendirinya akan datang. Jadi profesi butuh keahlian dan keterampilan. Pada saat kita bicara keahlian, maka kita bicara ilmu. Pada saat kita bicara keterampilan, maka kita bicara sebuah pengalaman. Nah, sekarang ini, Bapak Ibu sekalian, kita bicara tentang sebuah keahlian dengan cara belajar. Ya, dengan cara belajar. Baik. Ayam profesional, ya, saya akan mengulas tentang profesional dulu karena memang menjadi insan profesional. Ini adalah kemampuan terhadap suatu bidang keahlian. Jadi kita harus paham betul bagaimana menghadapi anak, ya. Mungkin dulu saya pernah mengisi di Serang bersama Ibu Niken waktu itu ya, bagaimana saya mengisi tentang golongan darah gitu ya. Bagaimana misalnya kita menghadapi golongan darah A, yang karakternya dia pemberani, yang karakternya dia apa namanya, tapi pada kondisi tertentu dia akan menjadi pelupa gitu. Nah, bagaimana sikap kita? Kemudian warna apa yang diberikan? Kemudian siswa kita golongan darah B, oh dia golongan darah B ini dia masalahnya jangan hanya masalahnya sendiri, masalah lain pendidikan termasuk anak gitu ya.
Nah, kemudian warna apa yang dibangun, bantalnya warna apa, spraynya warna apa gitu ya. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Kebetulan saya mendirikan sekolah di Jakarta Utara dan sekarang sudah masuk di tahun ke-11. Alhamdulillah sudah siswanya sudah sangat banyak dan mau wisuda beberapa kali di luar negeri. Jadi siswa Indonesia tapi wisudanya di luar negeri. Baik, kita bicara profesional. Kita bicara guru profesional. Pada saat kita bicara profesional, maka kita harus paham betul terkait dengan kata-kata profesional. Nah, profesional sendiri terkait yang pertama, Bapak Ibu sekalian, adalah tingkah laku. Orang tidak bisa dikatakan profesional kalau tingkah lakunya tidak memahami tentang norma-norma. Walaupun dia jenius. Walaupun dia jenius, tetapi kalau tingkah lakunya tidak sesuai dengan norma yang ada, maka dia tidak dikatakan profesional. Yang kedua, terkait dengan kepakaran. Jadi Bapak Ibu sekalian pada saat menjadi guru, ingat yang paling susah itu menjadi guru PAUD. Ya. Guru PAUD SD itu jauh lebih susah daripada sebagai dosen. Karena memang kita harus memahami betul kondisi si anak. Nah, pada saat kita menjadi guru SD, maka kita harus pakar di bidangnya. Kita harus memiliki pakar. Ya. Jadi kita harus tahu ilmunya. Makanya di Provinsi Jawa Timur pada saat saya mengajar guru hebat Provinsi Jawa Timur berseri sampai seri berseri-seri. Sekolah SDM sampai seri ke-11. Jadi sudah 5 bulan masuk 6 bulan sekarang. Karena apa? Berseri. Bagaimana dia bertingkah laku yang baik, sikap yang baik, kemudian kepribadian yang baik. Banyak orang tidak paham bagaimana sikap, bagaimana kepribadian. Kalau kita bicara sikap, maka keteraturan perasaan kita terhadap lingkungan. Terhadap lingkungan. Oh, ada yang kotor dibersihkan. Oh, ada gambar miring diluruskan. Oh, ada yang bahaya diamankan. Ini seorang yang memiliki sikap yang baik. Kalau kepribadian berbeda. Kepribadian itu bagaimana kita bereaksi kita terhadap insan lain, terhadap orang lain. Kalau teman sakit, kita orang pertama yang hadir. Kalau kita orang pertama yang berikan nasihat. Pada saat orang membutuhkan sesuatu, kitalah yang melakukan pemenuhan terhadap kebutuhan itu namanya kepribadian. Jadi harus memahami apa itu sikap, apa itu kepribadian. Dengan kalau kepribadian kita terhadap orang lain. Coba bayangkan kalau misalnya kita di sekolah, kemudian kita memiliki sikap yang sangat baik, pada saat masuk sekolah dia bawa aqua, ada tumbuh-tumbuhan yang mau mati nih di pot, dia kasih minum. Kemudian ada agak kotor, ada katakanlah kulit pisang, dia langsung oh ini bahaya ini, dia amankan. Oh ini ada gambar miring, dia luruskan. Kemudian temannya sakit, dia pertama kali datang. Itu luar biasa. Ya. Dan itu terkait dengan tingkah laku. Jadi pada saat kita bicara tingkah laku, maka kita bicara sikap dan kepribadian. Pada saat kita bicara sikap, maka kita bicara kita terhadap lingkungan. Pada saat kita bicara kepribadian, maka kita lain. Nah, perhatikan teman-teman sekalian, karena teman-teman sama-sama kita seorang guru dan calon guru. Nah, watak profesional itu ada itikat kehormatan. Itikat kehormatan. Itikat kehormatan dia menjaga baik kehormatannya dan menjaga baik kehormatan orang lain. Termasuk kehormatan diri kita. Pada saat kita mempermalukan anak didik kita di hadapan orang lain, dasarnya kita menghancurkan masa depannya. Terus bagaimana Pak jika dia salah? Apabila dia salah, maka dia harus di tempat yang terpisah, kemudian kita berikan nasihat. Bagaimana cara memberikan nasihat? Kita fokus menunjukkan yang seharusnya. Bukan mengkritik kesalahannya, menunjukkan bagaimana seharusnya. Itulah etikat kehormatan.
Tetapi pada saat anak ini membuat prestasi, maka dia tidak dipanggil. Kita yang hadir di banyak orang, mungkin di semua kelas kita sampaikan si fulan sangat luar biasa, membawa nama baik sekolah kita. Ya, ini penting. Inilah itikat kehormatan. Jadi pada saat kita harus memberikan nasihat, kekuatan seseorang, baik sesama guru maupun siswa, maka kita sisihkan di tempat yang sepi, kemudian kita memberikan nasihat bagaimana seharusnya. Dengan tetap menjaga kewibawaan dan tetap tersenyum. Itu itikat kehormatan. Kemahiran seseorang itu bisa dilalui atau bisa dilakukan dengan iklan-iklan. Sore hari ini itu adalah bagian untuk meningkatkan kemahiran kita semua. Mahir menyikapi situasi, mahir memahami anak, mahir memahami rekan kerja, mahir mengatasi atau memahami atasan kita. Ya, ini apa yang dari kita. Kemudian kualitas teknik dan moral, ada teknik-teknik sebenarnya, cuman ini tidak kita bahas di sini. Ya, teknik pembelajaran, bagaimana kita di kiri, bagaimana kita di tengah, kita di membangun sebuah kekuatan komunikasi dengan gerakan-gerakan tangan, itu masuk dalam kualitas teknik. Ya, kualitas teknik. Jadi ada teknik pembelajaran. Di mana posisi kita sakit, di mana posisi kita sangat sehat, di mana kita mensugesti anak-anak, di mana kita tidak terpantau oleh anak-anak. Ya, ini ada teknik-tekniknya. Cuman hari ini kita tidak bahas itu karena itu materinya sangat banyak. Baik. Perhatikan teman-teman sekalian, ayah bunda, syarat profesional itu ada syaratnya. Profesional itu ada syaratnya. Yang pertama, menguasai pekerjaan. Bagaimana cara menguasai pekerjaan? Ya sebelum mengajar tentunya dia sudah pelajari betul materi yang akan diberikan. Menguasai pekerjaan. Sebelum mengajar dia akan tulis di papan tulis, menyampaikan anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini ada 3 materi yang akan kita bahas bersama-sama. Kata-kata kita. Pada saat nanti terakhir dia sampaikan luar biasa, hari ini 3 materi kita bisa selesaikan dengan sangat baik. Saya terima kasih kepada anak-anakku sekalian karena materi yang susah ini bisa kita selesaikan dengan baik. Menguasai pekerjaan. Sehingga seorang guru tidak bisa, katakanlah, waktu berakhirnya itu bel. Bel. Wah, waktunya sudah selesai anak-anak. Kita selesai, tidak bisa. Jadi dia harus opening otak sudah dilakukan dulu, menyampaikan bahwa materi yang saya sampaikan adalah materi yang sangat penting, materi yang saya sampaikan adalah materi yang sangat berguna, materi yang saya sampaikan adalah materi yang mungkin akan keluar di ujian, sehingga anak-anak merasa bahwa materi itu adalah sebuah kebutuhan. Dan terakhir, berikan penghargaan kepada anak-anak karena selesai belajar bersama-sama. Menguasai pekerjaan. Yang kedua, teman-teman sekalian, loyalitas. Kita loyal dengan pekerjaan kita sebagai seorang guru. Ya, kita loyal. Memiliki integritas, bekerja keras, visinya jelas, jadi menjadi orang yang visioner, bagaimana memberikan kontribusi terhadap orang lain. Saya tekankan, Bapak Ibu sekalian, ada 5 tingkatan manusia. 5 tingkatan manusia. Manusia level pertama adalah manusia yang membahayakan orang lain dan membahayakan dirinya sendiri. Itu level pertama. Level kedua, manusia yang membahayakan orang lain tidak membahayakan dirinya atau sebaliknya. Itu level kedua. Level ketiga, tidak membahayakan orang lain dan tidak membahayakan diri sendiri. Itulah yang disebut dengan etika. Apakah guru pada level etika? Saya jawab tidak. Masih kurang kalau guru itu levelnya adalah etika. Saya ulang, level pertama, manusia level pertama adalah orang yang membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Level yang kedua,
Orang yang membahayakan orang lain tidak membahayakan diri sendiri. Level ketiga, orang yang tidak membahayakan diri sendiri dan tidak membahayakan orang lain yang disebut dengan orang yang beretika. Tetapi seorang profesi guru dikatakan etika itu masih kurang karena itu masih level 3. Maka masuk atau naik ke level 4. Siapa level 4? Orang yang memberikan kemanfaatan pada satu orang di luar sebuah kesepakatan. Contohnya, di luar pelajaran ada anak bertanya, dia memberikan konsultasi. Padahal tidak tertulis tanggung jawab dia sebagai seorang guru. Ada yang siswanya sakit. Di luar kesepakatan dengan sekolah, dia berangkat untuk menjenguk si anak yang sakit. Itu adalah level 4. Level di atas etika. Ya, level di atas etika. Kemudian level tinggi apa? Level tertinggi adalah karakter. Guru berkarakter. Profesional berkarakter. Kapan dia katakan profesional berkarakter? Apabila memberikan kemanfaatan ke banyak orang di luar kesepakatan yang disepakati. Banyak anak yang tidak ngerti tentang pelajaran, dia ngasih tambahan pelajaran di luar ketentuan yang disepakati di sekolah. Tanpa meminta imbalan. Itulah orang yang berkarakter. Orang level 5. Ya, Bapak Ibu sekalian harus hafal nih. Level 1, 2, 3, 4, 5. Level 3, level orang yang beretika, tidak membahayakan diri sendiri dan tidak membahayakan orang lain. Level yang paling tinggi adalah level 5, banyak kemanfaatan pada banyak orang di luar kesepakatan yang disepakati. Ya, itulah orang yang berkarakter. Dan dia bangga dengan profesinya. Ya, bangga sebagai seorang guru. Komitmen dan termotivasi dengan adanya masalah-masalah. Pak, saya stres jadi guru, Pak. Anak-anak nakal. Nakal itu bukan salah dia. Justru nakal itu disekolahkan. Menjadi tanggung jawab kita. Guru yang hebat itu adalah masalah. Guru yang hebat adalah masalah. Pada saat ada masalah, maka itu adalah guru atau dosen yang sangat hebat. Baik, teman-teman sekalian, sekarang saya masuk teori Big Five bagaimana kepribadian. Tadi saya sudah sampaikan, ada sikap, ada kepribadian. Sikap, keteraturan perasaan kita terhadap lingkungan. Kepribadian, bagaimana kita bereaksi dengan orang lain. Nah, terkait dengan kepribadian ini, ada beberapa indikatornya, ada N, ada E, ada O. Kita pada pertemuan kali ini, kita membahas A. Ya, kita membahas A. Biasanya kemarin di Provinsi Jawa Timur saya lakukan tes. Jadi saya lakukan tes yang kurang N berarti latihan N begitu, termasuk di Jakarta, di Hotel Ibis Jakarta untuk guru-guru di wilayah Jakarta Utara. Nah, yang kurang N saya latih N, yang kurang E saya latih E, yang kurang O saya latih O. Kalau O itu karena pengalaman masa lalunya. Jadi masa kecil, walaupun dia guru, masa kecilnya pernah dikatakan yang nggak baik, itu biasanya akan terbawa. Dan itu harus di terapi sumber daya manusia. Ya, O. Kemudian A terhadap tekanan, kemudian C. Jadi setiap orang dengan kekurangan masing-masing. Kita akan fokus bagaimana terkait dengan A. Saya hanya sebut di depannya. Teman-teman sekalian, perhatikan dasar biologisnya. Ada dasar, ini adalah teori kepribadian. Ini adalah teori kepribadian. Kebetulan saya S3 saya terkait dengan sumber daya manusia. Jadi yang saya pelajari itu orang. Manusia. Bagaimana sikapnya, bagaimana kepribadiannya, bagaimana apa terapi yang harus dilakukan, bagaimana menjadi guru yang handal, bagaimana menjadi orang profesional. Nah, itu yang harus kita pelajari. Baik, perhatikan. Kecenderungan dasar ada O, C, E, A, N. Kita akan bahas. Ya. Tujuannya apa?
tujuannya adalah mitos pribadi, skema diri. Ada dinamik prosesnya banyak melalui adaptasi karakter, ya. Kemudian adaptasi karakter bisa langsung pada diri, ada juga melalui biografi objektif dan lain-lain. Pengaruh eksternal sangat penting untuk membangun skema. Jadi saya tidak jelaskan semuanya karena nanti jadi panjang. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa kepribadian itu dipengaruhi oleh faktor eksternal. Faktor eksternal itu bisa juga melalui pelatihan, bisa juga melalui suara, bisa juga melalui sesuatu yang dibaca. Itu adalah konsep diri. Nah, sekarang silakan Bapak Ibu sekalian bisa dilihat DNA unsur keterbukaan terhadap kesepakatan yang rendah. Orangnya, perhatikan arah panahnya, bahwa ini adalah orang yang salah. Orang yang skeptis terhadap kesepakatan. Katakanlah kepala sekolah sudah menyampaikan, strategi kita, apa namanya, maksud saya, strategi untuk proses akademik, bla bla bla, dia ragu-ragu. Ya, saya dulu juga jadi kepala sekolah. Jadi saya rangkap-rangkap termasuk jadi kepala sekolah. Saya tegaskan kepada guru-guru kami, harus profesional, ya. Jangan ragu-ragu dengan sebuah kesepakatan bersama. Jadi pada saat sekolah, kepala sekolah menyampaikan strategi kita untuk proses pembelajaran, bla bla. Kita yakini, oke, kalau itu sudah kesepakatan, harus kita jalan. Nah, orang yang keterbukaannya rendah, dia ragu-ragu. Wah, ini jelek ini, jangan-jangan ini buruk, jangan-jangan tidak berhasil. Kemudian, keterbukaan rendah, dia merasa super. Jadi dia merasa bahwa yang paling hebat itu saya. Orang lain salah semua. Dia arogan, tinggi hati, enggan bekerja sama. Ya, tidak dibutuhkan orang yang jenius dalam bekerja. Yang dibutuhkan cukup pintar saja, tetap bisa bekerja sama. Orang yang jenius tidak bisa bekerja sama dalam SDM ada orang yang sangat berbahaya. Ya, nah, ingat, enggan bekerja sama ini adalah sikap yang harus dihindari, sehingga dia orang yang keterbukaannya rendah untuk bekerja sama, menolak dengan kasar, agresif dalam dan kompetitif yang tidak sehat. Inilah orang-orang yang keterbukaan kesepakatannya rendah. Sehingga apa? Hidupnya tersiksa. Hidupnya tersiksa. Ya. Jadi, kenapa? Karena tidak sesuai dengan keinginannya. Tidak sesuai dengan harapannya. Strategi yang ditetapkan tidak sesuai dengan yang diharapkan dia. Ya. Baik. Berikutnya, apa itu A? Dalam konteks dunia kerja, seorang karyawan, guru, apapun itu namanya, memerlukan kerjasama. Ya, memerlukan kerjasama untuk menyelesaikan sebuah kesuksesan bersama-sama. Dan bekerja secara efektif dengan menghindari adanya konflik. Ya, adanya konflik. Apa konflik itu penting? Penting pada kondisi tertentu. Pada saat ada dua orang bermusuhan, maka kita harus menghadirkan musuh yang lain yang menjadi musuh bersama, biar dia menjadi satu. Ya, perhatikan, A penting itu yang pertama, A merujuk pada sifat kepribadian individu untuk bersikap kooperatif, ramah, ya, kemudian empati, ya, empati terhadap orang lain. Nah, ya, kita lihat, ya. Jadi harus paham terkait dengan apa itu A. Ya, kenapa A itu penting? Karena memang, Bapak Ibu sekalian, pada saat kita belajar mengajarkan sesuatu terhadap anak, boleh jadi kita berhasil, tetapi boleh dia gagal di mata pelajaran yang lain. Pada saat kita komunikasi yang efektif bersama guru, kita menyelesaikan bersama-sama, maka akan menghasilkan anak yang jauh lebih hebat dari yang kita harapkan.
kunci bagaimana A itu membangun sebuah kerjasama yang ya. Nah, kemudian ini artinya apa yang harus difahamkan A? Atau dimensi A itu apa? Dimensi itu apa? Dimensi itu yang membentuk, Bapak Ibu sekalian. Nanti materi ini saya berikan, karena kalau numpang lewat begini, besok juga lupa. Itu pengalaman. Jadi materi nanti Ibu Niken, saya berikan materinya, kemudian bisa di-share ke teman-teman sekalian. Dan teman-teman sekalian boleh juga memakai materi saya ini untuk mempresentasikan lagi prestasi di tempatnya. Monggo silakan. Ya, tidak ada. Ya, terima kasih, Pak. Nah, kita lihat dimensi-dimensi. Yang pertama, apa itu nomor satu? Why? Ini adalah kecenderungan untuk memperhatikan atau memberikan perhatian dan bantuan kepada orang lain. Ya. Kecenderungan memberikan bantuan kepada orang lain tanpa mengharap imbalan. Nah, kalau misalnya kita susah atau suka dengan bantuan kepada orang lain, perhatian terhadap orang lain, berarti dimensi ini kita lolos. Kita berani untuk membantu rekan kerja kita menyelesaikan pekerjaan, berarti kita lolos. Ya. Kemudian dimensi yang kedua, ya, komplain di sini mau berkompromi. Kalau tadi fokusnya adalah kepada orang lain, yang kedua berkompromi. Orang yang keterbukaannya terhadap kesepakatan rendah, dia tidak mau berkompromi. Ya, tidak mau berkompromi. A ya A, nggak mau. Ya, ini akan menjadi masalah yang. Dan yang ketiga, sikap rendah hati dan tidak sombong. Jadi satu tadi kita sudah bahas, satu tadi adalah terkait dengan perhatian terhadap orang lain. Ya, dimensinya adalah perhatian. Yang kedua, dimensinya adalah kompromi. Sekarang yang ketiga, dimensinya adalah rendah hati. Ya, rendah hati. Pada saat kita menganggap bahwa diri kita adalah super, maka di situ akan timbul masalah. Kemudian yang keempat, benda yang baik hati, komponen ini mencerminkan perhatian dan kepekaan terhadap perasaan. Ya, dari dia sangat peka, sangat peka. Kita introspeksi, saya anggap Bapak Ibu sekalian adalah guru semua, ya, ada yang mahasiswa, calon guru semua, maka kita harus punya perhatian yang lebih. Maka kita harus punya kompromi terhadap sebuah kesepakatan. Maka kita harus punya sifat rendah hati. Dan kita harus punya apa? Kepekaan. Ya, kepekaan. Nah, kemudian yang keempat ada kepercayaan. Ya, yang kelima ini kepercayaan. Kepercayaan. Jadi kepercayaan ini adalah kecenderungan untuk percayai dan mengandalkan orang lain. Ya. Pada saat kita tidak percaya terhadap orang lain, maka itu masalah. Kita tidak percaya bahwa anak-anak kita adalah anak-anak hebat. Kita tidak percaya bahwa sekolah ini memakai strategi yang hebat untuk mencerdaskan anak-anak. Kita tidak percaya pada rekan kerja kita. Rekan kerja kita anggap semuanya adalah orang yang tidak berkualitas. Ini masalah kepercayaan. Kemudian kita lihat sisi negatif A. Saya ulang. Tadi A dimensinya ada 5. Yang pertama adalah perhatian. Yang kedua adalah kompromi. Yang ketiga adalah rendah hati. Yang keempat adalah kepekaan kita. Yang kelima adalah sebuah kepercayaan.
Itu adalah dimensi-dimensinya, pembentuknya. Nah, sisi negatif dari A, karyawan atau guru yang A-nya tinggi, ya, A-nya tinggi. Bagaimana ini sisi negatifnya? Kalau A-nya tinggi, dia mengutamakan keharmonisan, menghindari konflik, sehingga mereka mungkin enggan untuk menyampaikan perbedaan menghadapi masalah secara langsung. Dan ini akan berdampak pada inovasi. Kenapa? Karena kalau terlalu tinggi, dia yang penting harmonis, udahlah kita cari yang gampang, udahlah kita mencari yang enak-enak saja. Saya pusing kalau berubah. Ini karena A-nya terlalu tinggi. Jadi kalau A terlalu tinggi juga kurang baik, A terlalu rendah juga kurang baik. Kalau terlalu tinggi, dia dengan konflik, sehingga kualitas siswanya juga biasa-biasa saja. Mau ikut lomba, nggak usah, nanti harus nyiapkan, harus pembekalan, harus transport, macam-macam. Ya, dia memilih sebuah keharmonisan. Kalau terlalu tinggi, perhatikan, individu yang A tinggi cenderung lebih mudah dipengaruhi oleh orang lain, ya, lebih mudah dipengaruhi dan sulit untuk menetapkan batas-batas yang jelas. Jadi kalau A-nya tinggi, tadi itu. Jadi yang pertama kalau A-nya terlalu tinggi, ya, dia mengutamakan harmonis. Bagaimana harmonis? Dua, jadi bias batas-batasannya itu, ya, mudah dipengaruhi, Kemudian perhatikan untuk praktisi HR tetap dapat menyampaikan pendapat. Jadi memang kita harus memahami posisi A yang itu. Kita berikan kesempatan tetap dapat menyampaikan pendapat pada sana. Sehingga pada saat dia masukkan di dalam tim, maka tim itu harus merupakan tim gabungan. Tim gabungan. Jangan sampai tinggi kumpul tinggi semua. Wah, sudah, jadinya nyantai. Jadinya tidak mau konflik. Sehingga kita sebagai guru, ya, pada saat katakanlah si anak-anak itu ada tesnya. Kebetulan saya membuat tesnya. Ya, saya membuat tesnya. Jadi anak-anak yang A-nya rendah digabung dengan A yang tinggi. Jangan A tinggi kumpul jadi satu. Jadi ditandai kalau kita ingin mencetak insan-insan profesional, anak-anak profesional, ya, anak-anak yang memiliki kepribadian berkarakter, bukan kepribadian etika. Kalau kepribadian etika berarti level 3. Kepribadian yang berkarakter berarti langsung level 5. Ya, baik. Kemudian kita lihat A yang tinggi. Bagaimana caranya? Untuk menghadapi A yang tinggi, baik anak-anak maupun kita, yang pertama mendorong komunikasi yang terbuka dan jujur. Caranya bagaimana, Pak? Dibuat pertemuan tim, forum diskusi, atau program pelatihan untuk mendorong karya menjadi perspektif mereka. Jadi dibuat grup, ya, dibuat rapat, kemudian masing-masing menyampaikan pendapat, diberikan kebebasan untuk menyampaikan. Ini bagian untuk menghalau A yang sangat tinggi. Ya, kemudian di situ terjadi perdebatan, kemudian kita berikan pemahaman. Yang kedua, mendorong kolaborasi tim yang seimbang. Artinya memastikan keberagaman dalam hal kepribadian dan gaya kerja. Jadi kita bisa mengelompokkan orang-orang yang tinggi dengan A-nya yang rendah. Jangan A tinggi semua. Tadi apa namanya? Ciri-cirinya jelas ya, Bapak Ibu sekalian. Ada 5 ciri-ciri kalau A tinggi. A yang sangat tinggi, perhatiannya bagus, komprominya berlebihan,
rendah hatinya berlebihan, kepekaannya berlebihan, kepercayaannya berlebihan. Itu adalah ciri-ciri A yang tinggi. Jadi perhatikan dimensinya. Perhatian cukup perhatian baik. Tapi sangat perhatian menjadi tidak baik. Kompromi baik. Sangat kompromi tidak baik. Rendah hati baik. Sangat rendah hati kurang baik. Orang yang peka baik. Kepekaan dan keterlaluan kurang baik. Percaya baik. Percaya, sangat percaya dan tidak kendali, maka itu menjadi tidak baik. Itulah ciri-ciri IED. Maka orang-orang itu dikumpulkan dengan orang yang kurang perhatian, orang komprominya sangat susah, orang yang tidak rendah hati, ya, orang yang kepekaannya kurang, orang yang kepercayaannya kurang. Nah, disitulah akan membangun sebuah insan baru. Kenapa? Karena A-nya terkoreksi. A-nya terkoreksi. Ya, baik. Kita lihat berikut. Sekarang bagaimana jika A-nya rendah? Kalau A-nya tinggi, harmonis. Yang penting harmonis. Kemudian gampang dipengaruhi oleh orang lain kalau tinggi. Kalau rendah, Bapak sekalian, orangnya individualis. Ya, orangnya individualis. Terus bagaimana ini kalau misalnya individualis? Maka dia di orang-orang yang memiliki karakter-karakter A-nya tinggi. Kemudian didorong untuk membangun sebuah kerjasama. Paksakan kalau untuk anak. Jadi kalau misalnya anak ini individualis, maka upayakan anak-anak kita bekerja sama, ya didorong untuk membangun sebuah kerjasama. Bagaimana Pak kalau misalnya kaitannya sama outbound? Kalau outbound, maka anak yang A-nya rendah harus diajak outbound yang di situ membangun sebuah kekuatan tim. Tarik tambah. Pokoknya yang sama, bukan yang sendiri. Bukan flying fox, kan. Flying fox itu nanti ada teknik untuk keterangan yang lain. Kalau A ini fokus, outbound-nya adalah outbound bekerja sama. Ya, outbound bekerja sama, bukan keberanian sendiri, bukan. Bukan sebuah kesombongan diri, bukan. Kalau misalnya agak dewasa, bagaimana Pak? Kalau dewasa, ajak tembak-tembakan grup. Maka dia akan ada ketergantungan satu orang dengan orang lain. Ya, seperti itu. Jadi ini kalau apa namanya A-nya rendah. Tadi kan ada O, C, E, A, N. Kalau N, nah N itu beda. Kalau N itu outbound-nya harus sendiri, nggak boleh kerjasama. Nggak boleh tarik tambang itu jangan. Tapi dia suruh di atas api sendiri. Nah itu N. Jadi memang beda. Dan, dari konteks dari sudut pandang manusia, kekurangannya apa, terapinya apa. Jadi kalau misalnya sakit perut, ya obat sakit perut. Sakit kepala seperti itu. Nah, kita sekarang bicaranya A yang rendah, berarti ada apa namanya? Ini kekurangan, ya. Cirinya individualis. Maka harus dibangun kerjasama tim yang kuat. Berulang-ulang. Ya, berulang-ulang. Jangan sekali kemudian selesai. Yang kedua, memberikan feedback konstruktif. Bersikap tegas atau kurang sensitif pada perasaan orang lain. Ini apa namanya? Karakter. Jadi orang ini tegas. Ya, orang ini tegas. Jadi kalau rendah itu tegas, tapi tidak tahu perasaan. Yang menyakiti hati orang lain. Kalau toh menjadi guru, dia tegas terhadap anak didiknya, tapi tanpa memperhatikan jiwa anak didik kita. Ini karena A-nya yang rendah. Ya, A-nya yang rendah. Sehingga apa yang harus dilakukan? Membangun hubungan yang positif dengan, katakanlah kalau itu kolega atau teman kerja, dengan anak didik kita, ini perlu. Ya, ini perlu. Bapak Ibu sekalian, pada saat kita ingin menjadi hebat, ada dua yang bisa memotivasi kita. Ya, dalam teori apa namanya psikologi, ada
namanya autosugesti, ada namanya heterosugesti. Saat kita bicara autosugesti, maka kita mensugesti diri kita sendiri dengan belajar. Kita mengetahui, oh ternyata saya salah, yang benar begini. Oh ternyata salah, yang benar begini. Ini adalah autosugesti. Sedangkan heterosugesti, orang lain yang bicara terhadap kita. Syarat orang lain itu adalah orang yang terpandang, orang yang baik, orang yang disegani. Itu adalah syarat utama. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa berperan di sini. Menjadi orang yang terpandang di hadapan anak-anak. Ya, orang yang terpandang di hadapan anak-anak. Ini kesempatan kita sebagai seorang pendidik untuk mengendalikan anak-anak yang individualis. Anak-anak yang ngomongnya tidak tahu perasaan orang lain. Kita mengendalikan dengan apa? Membangun kerjasama tim yang kuat dan memberikan feedback konstruktif. Jadi yang kuning itu, Bapak Ibu sekalian, itu adalah harus dilakukan. Ya, upaya yang harus dilakukan. Baik. Kemudian, tadi kita bicara yang rendah. Bagaimana seharusnya unsur keterbukaan terhadap kesepakatan yang bagus, dia percaya. Ini bukan sangat tinggi ya, tinggi bukan sangat tinggi. Mempercayai, berpikirnya sederhana, ingin melimpahkan wewenang, kooperatif, memberi bersahabat, menerima, dan terkadang mengorbankan pribadi untuk orang lain, untuk banyak orang yang manusia berkarakter, manusia level 5. Ya, ini harus dilakukan. Ini harus dilakukan. Itulah apa namanya sebuah kesepakatan. Yang inti dari sebuah kesepakatan itu menjadi orang yang memiliki sikap profesional. Ya, orang yang profesional. Mungkin itu Bapak Ibu yang Allah materi yang saya sampaikan mudah-mudahan memberikan kemanfaatan. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Silakan. Silakan barangkali ada yang ditanyakan. Baik, Ayah. Terima kasih untuk bacaan materi hari ini. Ini kebetulan kalau di laptop bunyinya agak putus-putus. Maaf kalau saya kurang konsentrasi. Tadi sekarang tanya jawab kan ya? Iya. Ya, baik. Ini tentang tanya jawab yang apakah teman-teman ada yang ingin bertanya secara langsung, mungkin bisa angkat tangan sebelum saya membacakan pertanyaan yang ada di chat Zoom. Ini yang di chat Zoom sudah ada beberapa orang yang bertanya. Baik, karena di chat Zoom di saya belum terlihat ya. Saya akan membacakan pertanyaan yang ada di chat Zoom. Ini yang pertama-tama oleh Bu Wahyuni Bilestari bertanya gitu, bagaimana strateginya untuk membangun SDM guru yang profesional dan berkarakter, sedangkan karakter itu sudah terbentuk sejak hingga dewasa gitu. Seperti hanya fenomena seorang kepala sekolah dimanapun, ini yang paling sulit supaya menjadi level kelima yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Haji Torik. Baik, Pak Haji Dr. Torik, kami persilakan. Satu-satu dulu kali ya. Ya. Baik, terima kasih Ibu Wahyuni. Jadi bagaimana membangun SDM profesional? Ya. Memang padahal karakter itu sudah terbangun begitu ya. Baik. Jadi karakter itu memang ada karakter dasar. Kemudian ada karakter yang dipengaruhi oleh faktor eksternal. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa
yang merah, dasar biologis itu mempengaruhi kecenderungan dasar karakter. Kemudian biografi objektif itu mempengaruhi adaptif karakter. Kemudian eksternal juga mempengaruhi biografi objektif dan mempengaruhi adaptasi karakter. Jadi karakter itu bisa berubah karena dipengaruhi oleh faktor eksternal, ya, dipengaruhi oleh faktor eksternal. Nah, bagaimana membangun karakter? Tadi saya sampaikan, yang pertama perbaiki sikapnya, keteraturan bagaimana kita terhadap lingkungan. Yang kedua, membangun sebuah kepribadian baru yang di situ OCEAN itu baik semua, masing-masing itu ada pelatihannya untuk meningkatkan apa namanya karakternya. Karena dasar biologis pada saat dia dididik oleh ayah atau bundanya di rumah yang sangat-sangat agresif, ya, dibangun dengan sebuah kekerasan, itu adalah sisi negatif dari dasar biologis. Kemudian masuk di kotak kecenderungan dasar, disitulah kita latih. Disitulah dibenahi mana yang salah, mana yang benar, melalui baik pelatihan maupun outbound, kemudian untuk mengadaptasi karakter baru. Seperti itu. Jadi karakter itu dibangun dengan sikap dan kepribadian. Sehingga Baik, menyampaikan kepala sekolah ini sulit untuk mengendalikan. Gurunya dites dulu. Dan kebetulan saya melakukan tes di beberapa sekolah, sekolah-sekolah Islam dan pondok-pondok pesantren, yang memang saya tes itu para ustazahnya, para ustadznya, para gurunya gitu. Setelah tes baru ketahuan, oh si A itu orangnya ini, si B ini, si C ini gitu. Nah, baru di situ kita lakukan terapi sumber daya manusia untuk apa? Membangun sebuah adaptasi karakter baru sehingga menjadi manusia level 5. Begitu, Bu Wahyuni. Terima kasih. ya baik Kak Torik. Selanjutnya ini dari Bu Edwin Susanto gitu. Ya, izin bertanya, bukankah dalam kerja tim itu memang harus harmonis ya? Dan secara agama kita diajarkan untuk tidak menghindar perdebatan. Lalu bagaimana solusinya agar tetap harmonis ya bila di lingkungan itu banyak pertentangan atau sering sekali sekarang disebut toksik gitu. Atau mungkin juga ada perbedaan pendapat dengan teman sejawat gitu kan. Kadang-kadang kita dengan teman sejawat tuh sama guru tuh memang ada beberapa perbedaan pendapat yang misalkan kita pengen mengajar dengan teknik begini, dengan metode begini, tapi kadang-kadang tuh hal yang kecil menjadi besar gitu. Lalu bagaimanakah supaya hal itu menjadi harmonis? Gitu? Dokter, silakan. Baik, jadi Bu Edwin Susanto ya, Iya, ya baik. Bagaimana menjaga sebuah kata kuncinya adalah harmonis. Ya, kata kuncinya adalah harmonis. Begini, kalau saya menyinggung sedikit tentang golongan darah. Orang golongan darah A-nya kecenderungan, bukan pasti ya, kecenderungannya orangnya pemberani. Golongan darah B kecenderungannya orangnya pemikir dan mudah terharu. Itu golongan darah B. Golongan darah AB dari sisi tanggung jawabnya yang lebih. Golongan darah O, dia orangnya memiliki jiwa sosial yang tinggi. Kemudian yang kedua, orangnya pandai berbicara. Ini apa namanya, karakter ini beda-beda. Jadi kalau misalnya disatukan, menganggap orang lain dirinya, maka itu sebuah masalah. Orang golongan darah B, dia pemikir, mudah terharu. Bertemu dengan orang golongan darah O yang pandai berbicara. Ya, pandai berbicara, kemudian ngomongnya terkadang menyinggung perasaan. Orang yang pemikir, dia langsung terhentak. Golongan darah B ini terhentak. Waduh. Kemudian yang golongan darah O bilang, gitu saja tersinggung. Saya gitu nggak apa-apa. Nah, inilah yang menyebabkan permasalahan atau konflik SDM di dalam sebuah organisasi. Jadi terus bagaimana ini apa membangun kerjasama? Maka kita harus memahami kerjasama itu dengan hati. Kita memahami golongan darah teman kita cenderungnya apa, kekuatannya apa, dan
kira-kira kelemahannya apa. Saya ambil contoh. Golongan darah B, dia pemikir, masalahnya sendiri dipikir, masalah orang lain dipikir. Pada kondisi psikis tertekan, golongan darah B akan menjadi orang yang sangat egois. Ya, ego. Pada saat dia ditekan, semua mendorong dia, maka dia egonya akan dipertahankan. Terus bagaimana kita menaklukkan darah B? Caranya adalah memberikan perhatian, mengucapkan terima kasih, kemudian memberikan sebuah penghargaan. Katakanlah kalau kita beda dengan golongan darah B. Satu kata terpenting, dua kata terindah di hati manusia, terima kasih. Terima kasih Ibu, Ibu sudah menyampaikan pendapat yang itu sangat baik. Saya mengapresiasi itu. Namun demikian, nah bicaranya yang enak, ya, yang enak dengan Anda. Jangan langsung diputus. Ibu, itu sudah lalu, itu sangat tidak berguna. Maka hancurlah sebuah kerjasama. Jadi memang Bu Edwin Susanto kerjasama, debat, ya, toksit, ya, ini akan mengganggu harmonis dalam organisasi. Dan itu bisa kita lakukan pada saat kita memahami bahwa rumah kita bukan hanya rumah yang di rumah, tapi rumah yang ada di kantor. Kita memahami di kantor adalah bagian dari tim kita yang kita bisa suksesnya bersama-sama. Tidak hanya sukses sendiri, tapi sukses bersama. Dan itu memang untuk sebuah pelatihan khusus untuk membangun super tim baru, membangun budaya baru. Dari budaya yang ada toksit, ada yang debat-debat yang tidak bermanfaat. Perbedaan sebuah rahmat, ya, perbedaan. Pada saat kita memahami perbedaan itu sebuah rahmat, maka kita bisa memahami orang lain. Pak, bedanya ini benar dan salah. Maka kita harus menyampaikan sesuatu itu dengan cara yang satu. Baik, mungkin seperti itu, Bu Santo. Ya. Ada yang baik, Pak tadi kan Bapak mengenai golongan darah ya, misalkan golongan darah O itu kan orangnya nggak gampang baperan ya, istilahnya kalau bahasa sekarang gitu. Kalau misalkan dia berkata, ih kamu mah gampang baperan, jangan-jangan salah makan kali nih gara-gara golongan darahnya B gitu saya. Oh, jadi gampang gara-gara pengaruh makanan gitu kan, salah makan jadi gampang emosi gitu. Misalkan kebanyakan makan cabai kali ya, dia dapat sering marah-marah gitu, atau tidak menerima sikap seseorang untuk pengaruh dalam golongan darah. Itu aja sih sebagai cuplikan sedikit teman-teman. Ini selanjutnya dari Mbak Nurul Hamidah yang sudah angkat tangan dari tadi. Silakan Mbak Nurul Hamidah jika ingin bertanya. Baik, terima kasih Bunda Niken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dokter, kenalkan saya Nurul Hamidah dari PG PAUD Unimar. Yang ingin saya tanyakan, kan saya ikut kuliah di Unimar itu full online karena saya dari Bandung, dari Ciwidey. Jadi otomatis saya tidak bisa bertemu dengan teman-teman secara langsung. Jadi saya full di online. Nah, untuk agreeableness ini teh bisa nggak kita mengetahui agreeableness teman-teman dengan cara online gitu? Secara online kan saya nggak bertatap muka sama teman-teman. Apakah bisa kelihatan nggak agreeableness teman-teman ini gitu walaupun hanya secara online? Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi ini ada tesnya, ya, ada tesnya. Jadi ada soal yang harus dikerjakan untuk mengetahui berapa nilai A seseorang. Biasanya tes itu dilakukan OCEAN. Jadi OCEAN itu adalah unsur-unsur dalam kepribadian. Jadi nanti akan ketahuan kurangnya di mana, si B kurangnya di mana, dan lain-lain. Jadi seperti itu untuk tes. Jadi bisa saja misalnya saya tes dari Tangerang misalnya beberapa orang, kemudian saya suruh menjawab, nanti akan ada nilai. Memang aplikasinya belum, yang saya tahu belum ada. Saya sendiri membuat soal itu
apa namanya sendiri dari teori, kemudian kita buat sebuah soal. Begitu Bu Nurul Oh, Hamidah. iya. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama. Iya, baik Pak. Ini selanjutnya masih ada 7 menit lagi. Ini ada di chat Zoom yang ketiga. Ini banyak banget yang bertanya nih. Bentar ya. Ini tentang kesepakatan kerja. Oh ya, bagi teman-teman mungkin yang ingin mendapatkan sertifikat ya dari kami, silakan mengisi link Google Drive, link Google Form yang telah di-share oleh Mbak Ika di chat Zoom. Jadi biar tidak tertinggal gitu ya sertifikatnya, teman-teman silakan mengisi sesuai dengan nama absen ya teman-teman, sesuai dengan nama lengkap. Kalau bisa tidak ada nama panggilan ya, mengisi di link Google Form yang telah di-share oleh Mbak Ika saat ini. Segera ya teman-teman, mudah-mudahan tidak ketinggalan. Baik Pak, ini selanjutnya juga banyak ya apa yang bertanya, mungkin yang berkaitan dengan Mbak Hamidah juga ya, juga tentang karakter. Saya ambil salah satu yang kira-kira, oh ya ini dari Mbak Hani Arianti gitu, mengenai trust atau kepercayaan gitu ya. Bagaimana membangun kepercayaan, terutama dengan rekan kerja, karena kita diberikan kepercayaan, tapi justru teman kita sendiri yang tidak mudah percaya kepada kita gitu. Dan juga dia mungkin memiliki golongan darah yang tinggi, yang tadi saya bilang mungkin apa gara-gara salah makan atau apa gitu, sehingga mereka mudah terbawa emosi gitu ya. Dan ini memang untuk menyikapi itu kita butuh empati gitu. Kira-kira adakah dasar-dasar empati yang harus kita menjadi pegangan untuk bisa dipercaya dan mempercayai dan juga bisa bekerja sama secara harmonis. Terima kasih. Iya, baik Bu Hani Arianti ya. Jadi terkait dengan kepercayaan itu memang dibangun dari sebuah pengalaman. Jadi kalau dari sisi pengalaman yang bersangkutan itu orang yang mudah dipercaya, dari bicaranya dia selalu benar, dari kelakuannya dia selalu benar, dari perbuatannya dia selalu benar, dan pada saat dia salah dia meminta maaf, maka ini adalah orang-orang yang bisa dipegang kepercayaannya. Terus bagaimana jika saya sudah percaya orang lain, tapi orang lain nggak percaya pada saya? Maka kita fokus bagaimana memberikan sesuatu. Kumpulkan poin-poin-poin. Berikan yang terbaik. Itu adalah kata kunci. Pada saat kita terlalu mengandalkan atau terlalu mengharapkan pujian orang lain atau kepercayaan orang lain, akan masalah. Masalahnya apa? Kita nantinya akan merasa bersedih. Kita nanti akan merasa tertekan. Maka yang terbaik, fokuskan kita sudah berikan yang terbaik. Kalau sudah level 5, kita tidak berharap banyak terhadap pujian orang lain. Kita tidak berharap banyak orang lain percaya kita atau tidak. Karena kita sudah berikan yang terbaik. Level karakter. Mungkin begitu, Bu Hani Arianti. Bu Niken. Silakan, barangkali ada yang lain. Ya, maaf tadi suaranya nggak terputus-putus. Baik teman-teman, silakan. Sebetulnya hampir mirip-mirip Pak pertanyaan-pertanyaan ini, jadi saya ambil, saya saring yang kira-kira ada perbedaan. Ini satu lagi dari Mbak Mami ya, yang saya perhatikan agak berbeda dengan yang lain. Itu kadang-kala kita mengalami kendala sebagai seorang pendidik antara anak sendiri dengan anak orang lain gitu ya. Kadang-kadang kita juga ketika kita mencoba memberikan kepercayaan diri kita sebagai orang tua dan juga pemimpin kepada anak sendiri, kadang-kadang anak itu suka ngomong gini, ih ya sama anak orang mah baik gitu, tapi sama anak sendiri beda. Sekarang suka ada kayak seperti itu gitu Pak. Sekarang juga kita punya sebagai seorang wanita itu ya, ini ada perasaan kok apakah saya sudah baik terhadap anak saya sendiri gitu ya, bagaimana dengan anak orang itu untuk menghadapi perasaan-perasaan seperti itu, apakah ada masukan dari Bapak? Ya, baik. Jadi memang anak-anak kita itu sudah melihat kekurangan-kekurangan kita. Kan anak-anak kita belum banyak melihat kekurangan gurunya. Itu kata kunci pertama.
Sehingga yang kedua, kekurangan kedua, gurunya memiliki kartu truf yaitu nilai. Sedangkan kita tidak punya kewenangan memberikan nilai. Tetapi ini bisa kita lakukan secara terbalik, bahwa kita mampu memberikan hadiah yang guru tidak mampu berikan hadiah. Ya. Jadi itu menjadi sesuatu yang penting. Ya, menjadi sesuatu yang sangat penting. Jadi kita pancing anak-anak kita. Ingat bahwa anak-anak kita itu akan termotivasi apabila ada dalam tanda kutip hadiah. Jadi kita diam saja kasih hadiah, itu akan bergerak dengan sendirinya. Jadi dalam teori sumber daya manusia, motif seseorang, motif anak kita dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah motif, yang kedua adalah harapan. Ya. Jadi anak kita termotivasi belajar itu ada dua, motif dan harapan. Motif itu dorongan dari dalam, kita yakinkan bahwa yang kita ajarkan akan keluar. Yang kita ajarkan memberikan kemanfaatan. Kemudian harapan, pada saat dia nilai baik, dia akan mendapatkan hadiah, maka akan tumbuh. Namanya motivasi. Jadi ada dua hal, motif dan harapan. Motif dari dalam kita tumbuhkan kesadaran si anak, harapan kasih sebuah impian. Ya. Motif itu mendorong dan harapan itu menarik. Sehingga anak akan termotivasi untuk belajar, termotivasi untuk nurut terhadap orang tuanya. Karena apa? Orang tuanya belajar dan nantinya akan berikan hadiah. Itu yang terkadang tidak kita pikirkan. Tapi kalau kita antipati ya terhadap si anak bertanya langsung kita diam. Kita fokus, jangan main handphone, kita main handphone terus. Nah, ini akan menjadi masalah tersendiri. Saya kira demikian, Bu. Iya, Pak. Baik, teman-teman, apakah ada... Terus bagaimana caranya misalnya meningkatkan daya ingat anak? Ya, daya ingat anak. Begini, ada dua cara untuk meningkatkan daya ingat anak dari konteks sumber daya manusia. Karena kaitannya dengan anak kita. Yang pertama, karena kita yang mendampingi di rumah, sebelum belajar, sebelum berangkat sekolah, kalau misalnya masih anak-anak, ya, coba adik sebutkan apa-apa yang ada di dalam tas. Pensil, kotak pensil, warnanya biru. Kemudian disampaikan tuh semuanya. Ini melatih. Itu kelebihan kita di sekolah. Jadi pada saat di rumah itu. Kemudian sebelum tidur, ada dua, sebelum tidur adik coba ceritakan dari adik bangun sampai sekarang. Cerita detail. Ya tadi mandinya pakai sabun apa? Ini. Nah itu diasah. Kemudian berangkat. Ayah tadi waktu berangkat sekolah sampai sekolah siapa yang dilihat pertama kali? Oh si Irwan. Kemudian ini dia sampaikan. Nah, kemudian ada pelajaran. Siapa gurunya? Pertama, kita pancing-pancing. Itu pada saat setiap hari kita lakukan. Sebelum berangkat sekolah dan menjelang tidur, maka itu adalah upaya yang sangat efektif meningkatkan daya ingat anak. Ya, sangat efektif meningkatkan daya ingat anak. Itu sebagai tambahan kita, Bu Mami, sebagai orang tua, ya, bagaimana kita terhadap anak sendiri, melebihkan anak sendiri dari anak orang lain, karena saat berangkat kita lah yang hadir, saat menjelang tidur kita juga lah yang hadir. Seperti itu. Ya, baik. Ayah, suara saya kedengar nggak ya? Maksudnya tiba-tiba jadi nge-fresh. Nah, terdengar ya? Baik, teman-teman semua. Terdengar, Iya, Bu. terima Ya, kasih. terdengar, Bu. Terdengar. Ini ngeliat videonya nge-fresh. Oh ya, baik Ayah, ini karena sewaktunya sudah mepet sekali ya, ini juga ada pertanyaan lagi. Terima kasih sekali pada hari ini banyak sekali antusias dari teman-teman semua dengan materi Ayah,
Pak Dr. Torik pada sore hari ini gitu ya. Ini juga ada masih ada beberapa pertanyaan itu teman-teman bisa bagi yang di Unimar bisa bertanya di chat kelas gitu ya. Bagi yang di luar Unimar bisa di WAG grup pendidik kita sama-sama di situ nanti bisa bertanya saya berikan kepada Pak Torik. Baik teman-teman, pada kali ini saya mohon maaf sekali ya karena waktu kita terbatas Pak Dokter ya. Mungkin nanti diundang kembali ya teman-teman kita untuk mengisi materi selanjutnya. Ini kalau di Komet Banten Pak Haji Tarik ini udah yang kedua kali ya mengisi materi ini gitu. Tapi di Unimar mungkin baru pertama kali teman-teman ikut mendengar secara langsung ya nasihat-nasihat beliau atau materi-materi beliau yang sangat bermanfaat sekali bagi kita pada sore hari ini. Baiklah teman-teman semua, mohon maaf ya yang sebesar-besarnya karena sudah terbatas gitu ya dan mungkin ada kegiatan lain dari Pak Dokter karena waktunya memang sangat sibuk sekali dan alhamdulillah ya pada hari ini beliau bisa untuk hadir bersama-sama dengan kita semua di sini itu termasuk hal yang sangat-sangat barokah ya Pak. Bisa hadir bersama-sama menemani kita mengisi materi pada kali ini. Sebagai acara penutup, apakah Pak Dokter bisa sekalian untuk memberikan doa penutup gitu dari Pak Dokter? Ya, doa penutup mungkin dari Ayah Supandi ya. Ya, bagaimana dari Kalau tidak ada dari saya. Sebentar. Tadi ada beberapa yang kelempar saya tadi bilang di chat Zoom. Sepertinya sudah tidak ada di ini ya di Zoom gitu. Mungkin ada keperluan menjelang. Oh, masih ada. Baiklah dengan Pak Bandi bagaimana apakah mendengar? Khawatir sama kayak saya ini tiba-tiba ngepres gitu jadi kurang terdengar ya. Bagaimana ya Subandi untuk sebagai doa penutup? Ya, Bunda Niken. Ya dimintai langsung oleh Pak Dokter Editor kita Pak Subandi yang menutup dengan doa. Baik, terima kasih. Ayah Bunda semuanya yang saya hormati pada Bapak Dr. Hektorik yang telah memberikan materi yang luar biasa. Alhamdulillah saya bisa bertambah ilmu ya ini insya Allah. Jadi kita belajar terus. Mudah-mudahan ke depannya ada acara-acara yang diselenggarakan oleh Komet Banten atau mungkin kelompok yang lain kita aktif dalam kegiatan ini dengan harapan untuk selalu menambah wawasan. Oleh karena itu saya selaku mewakili pengurus Komet Banten mengucapkan banyak terima kasih pada Pak Dokter. Mudah-mudahan diberikan kesehatan dan terus berbagi ilmu kepada kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ayah Bunda, mungkin kegiatan untuk sementara kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain waktu. Dengan harapan kita diberikan panjang umur, sehat walafiat, murah rezeki, sehingga kita bisa berjumpa kembali. Oleh karena itu, marilah kita akhiri dengan membaca suratul Fatihah ala hadinah niatin salihah. Soal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fir lana rahman, Allahumma fir lana rahim, Allahumma fir lana wali walidayya warhamhuma kama rabbana saghira. Allahumma zid ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala.
Allahumma hdini ala siratal mustaqim. Allahumma inni a'udzubika minal barozi wa jununi wa jutami wa min syai'in asqam. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama. Rabbi hab lana sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Bunda Nik. Assalamualaikum warahmatullahi Baik, wabarakatuh. Mas Bandi. Assalamualaikum warahmatullahi Baik, wabarakatuh. teman-teman semua, terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Tuareg dan juga Pak Subandi yang telah mewakili kami semua ya sebagai apa tuh para gimana ya, para guru gitu ya, guru-guru kita sebelumnya gitu yang telah mendampingi kita pada kali ini. Terima kasih atas ilmu-ilmunya. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik teman-teman, kita tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk informasi materi saya sudah kirim ke Ibu Niken. Terima kasih Bu Niken teman-teman. nggak foto bersama, Bu? Oh iya, silakan Bu. Tadi Materi pada keluar sudah semua ya, masuk tadi ya, alhamdulillah Niken. peserta Aku nggak mencapai pakai laptop, 230-an. nggak bisa. Udah mulai Bunda keluar yang dan hadir ini Bunda Pipin nih dari Kalimantan Barat. Mohon izin. Allah jazakumullah khair Pak Dokter ilmu. siapa yang mau foto? Pak Baik, Atmo ya. mau foto, Pak Atmo. Biasanya Dia beliau ngambil. rajin foto-foto Pak Atmo. Foto- Pak Dea, Ya Bu, ada 7 slide Bu. waduh Satu- banyak. Ini banyak. udah berkurang Pak, 7 set Iya, juga ya. banyak Tadi kan berkurang. sebelumnya nyampe 220. Iya. Silakan Pak Atmo. 1, 2, 3. Slide 2. Slide 3. Slide 4. Ya teman-teman, segera ya isi link absen atau mungkin bisa di copy gitu biar nggak ketinggalan nanti pada saat absen. Memang kalau di copy di WA sekaligus ada foto screenshotnya ya teman-teman. Maaf Bunda Niken, kok saya nggak bisa ngeklik link absennya ya? Mungkin kondisi jaringan kali Bu. Atau nggak di copy dulu aja, taruh di WA gitu, WA siapa gitu. Kemudian nanti dari WA bisa. Udah, masih aja nggak bisa. Oh, baik Bu Dewi, nanti akan kita kondisikan ya, nanti kita tanya kepada Di Pak Marcel. copy simpannya dibukanya di Google Bu, coba. Iya, Oke, saya coba ya. Makasih Bunda. sama-sama. Udah Bu. Udah Pak Atmo. Udah. Baik teman-teman, sudah ya. Terima kasih semua atas kehadirannya dan setia menemani pada sampai sore hari ini. Kita tutup ya link ininya, Zoom-nya. Terima kasih. Mohon maaf ya sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bunda wabarakatuh. Niken. Terima kasih. Sama-sama. Bapak Makasih Ibu. Bunda Terima kasih Niken. teman-teman. Makasih Ayah. Insya Allah bisa ketemu juga sama Ayah Subandi. Ya Bu. Salam Izin, Bu. Bapak Ibu sekalian. Semangat. Assalamualaikum. Dan ya dari Waalaikumsalam. Ini kan saya akhiri ya. Bu Niken, rapat saya akhiri ya. Terima kasih untuk semuanya. Ya Bunda Assalamualaikum Ika, makasih. Sukses selalu buat Komet Banten. Ya, amin. Ayah, saya akhirin semuanya ya. Sampai ketemu lagi. Sama-sama. Terima kasih juga. Ya. Ditutup aja.